Baik, selamat pagi Bapak. Saya Dela dari kampus Universitas Dr. Sutomo Surabaya akan mewawancarai Bapak. Dengan Bapak siapa? Oke, baik, terima kasih adik. Saya Adrianus Puri, biasa dipanggil Ardi, jabatan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Welengga. Saya mulai bertanya ya Pak. Ya, Bagaimana cara puskesmas melayani pasien pengguna KIS? jadi baik untuk sementara dan yang sering berlaku selama ini untuk pelayanan pasien yang dengan jaminan sosial kesehatan atau KIS. Jadi di UPTD Puskesmas Welengga dia perlakuannya sama, baik itu yang KIS maupun yang pasien umum atau non KIS. Jadi karena selama ini fokus berat dari titik utama dari kami UPTD Puskesmas Welengga dan Dinas Kesehatan bahwa semua pasien itu harus dilayani walaupun menggunakan KIS. Dan lebih bersyukur dan terima kasih kalau semua pasien itu terdaftar dalam anggota kepesertaan sebagai KIS. Apakah ada aturan khusus dalam memberikan pelayanan untuk pasien KIS? Jadi pelayanan aturan khusus untuk pasien KIS, jadi dia tidak ada aturan khusus, hanya sebelum dia masuk terdaftar dalam kepesertaan KIS, jadi dia melalui proses pendaftaran ke Dinas Sosial dan ke BPJS Kesehatan. Apakah tenaga kesehatan dan fasilitas sudah cukup untuk melayani semua pasien? Jadi fasilitas di PTD Puskesmas Welengga ini sudah cukup. Jadi untuk pelayanan semua jenis pasien, kecuali dia ada batasannya. Kalau misal contoh begini, kalau pasien ibu hamil dengan risiko tinggi yang penanganannya dia tidak boleh dilakukan di puskesmas, maka kami harus melakukan rujukan terencana ke rumah sakit, sehingga itu di awal sebelum proses persalinan itu akan berjalan, maka semasa kehamilannya kami dari petugas kesehatan sudah menyediakan jaminan sosial kesehatan atau KIS bekerjasama dengan Dinas Sosial dan BPJS menggunakan anggaran dari daerah. Apakah obat untuk pasien KIS ataupun non KIS itu selalu tersedia di Puskesmas Welengga ini? Jadi untuk obat-obatan atau BMHP, baik itu yang pasien KIS maupun non KIS, jadi selalu tersedia. Jadi dia ada nomenklatur semua jenis obat yang pelayanannya menggunakan KIS dan non KIS. Oh, berarti ada perbedaan juga? Iya, jadi dia tidak semua jenis obat. Misal contoh, kalau manakala obat-obat tertentu yang sudah terdaftar dalam daftar untuk obat kepesertaan KIS itu tidak bisa kami melangkahi jenis-jenis obat tersebut. Karena tidak semua jenis obat dia dibiayai oleh KIS atau yang dibiayai oleh daerah atau negara. Bagaimana Puskesmas ini menjaga agar pelayanannya itu tetap cepat dan tepat waktu? Jadi supaya pelayanan di UPTD Puskesmas Welengga sangat tepat dan cepat, jadi kami dari tim kerja UPTD Puskesmas Welengga selalu punya komitmen bahwa kita mengutamakan pelayanan kepada pasien atau masyarakat manakala mereka berkunjung ke fasilitas kesehatan khususnya di UPTD Puskesmas Welengga. Apa saja hal yang membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan KIS? Jadi yang membantu UPTD Puskesmas Welengga dalam pelayanan KIS selama ini, kami sering berkoordinasi
dengan pihak BPJS, karena BPJS sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang menggunakan KIS. Jadi sehingga membantu dalam peningkatan cakupan pelayanan. Sehingga dengan adanya KIS maka masyarakat tidak merasa dibebani, tidak merasa berat, sehingga mereka dengan leluasa datang manakala mereka mengalami ada keluhan sakit, sehingga mereka langsung dengan secara sadar untuk bisa datang berobat ke puskesmas. Dan juga kami sebagai pemberi pelayanan kesehatan sudah membangun kerjasama dengan pihak BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan untuk melakukan pendaftaran KIS dengan online. Oh, bisa menggunakan online juga. Bisa. Jadi dia sudah mobile JKN. Mobile JKN. Gitu. Apa yang perlu diperbaiki agar pelayanan KIS ini di puskesmas ini itu bisa lebih baik ke depannya? Jadi mungkin dari total keseluruhan masyarakat yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Welengga kurang lebih dia 14.949. Jadi dia kurang lebih 500-an jiwa yang belum tercover dalam kepesertaan BPJS. Jadi itu terus kami berjuang, itu data per September tahun ini. Baik. Terima kasih ya Pak. Oke, baik, sama-sama.